kembali lagi bersama channel Iman Permana di komunitas Hipnotis Indonesia Terapi Cempaka Hipnotis Indonesia. Salam bahagia, salam budiman bagi para pembelajar hipnosis, hipnotis, dan hipnoterapi. Kita sama-sama belajar di channel ini untuk kemajuan bersama. Nah, dalam kali ini saya akan membahas yaitu tahapan hipnosis ya. Jadi teman-teman mungkin ada yang belum tahu apa saja sih tahapan-tahapan dari hipnosis yang harus dipelajari ya. Kalau di dalam isi buku yang saya terbitkan, Anda bisa beli buku saya, itu secara lengkap, detail ditulis dalam bukunya, yaitu ada awal dari sejarah. Itu sejarah, terus pengertian ya, pengertian di mana apa itu hipnosis, apa itu hipnotis, apa itu hipnoterapi. Jadi kalau hipnosis adalah ilmunya, kalau hipnotis adalah orang yang melakukan keilmuan hipnosis, namun belum melakukan hipnoterapi. Jadi yang digunakan adalah teknik hipnosis, namun bukan arahnya ke terapi. Kalau hipnoterapis, itu adalah orang yang melakukan keilmuan hipnosis untuk kegunaan terapi pada klien. Nah, itulah perbedaannya. Nah, selanjutnya setelah itu, maka akan dibahas yaitu gelombang otak ya. Itu gelombang otak yang cukup memang kompleks ya, banyak. Misalkan dari gelombang otak itu ada 4 ya, seperti beta, alfa, terus theta, dan delta. Dan di video yang pertama sudah dibahas ya 4 ini, apa itu kegunaannya, fungsi-fungsinya ya. Dalam penjelasannya sudah dikasih tahu. Nah, setelah itu mengetahui dari gelombang otak itu, maka Anda akan mempelajari yaitu namanya skema bagaimana cara menembus critical area. Nah, dengan sugesti yang diberikan terhadap terapis ke kliennya. Nah, dengan demikian Anda harus mengetahui polanya, sasarannya, apakah ini blok mental atau sugestif atau memang moderat, dan bagaimana cara menembusnya. Seperti ini misalkan bola ya, seperti ini, bola seperti ini, atau bundaran, ini adalah pikiran, kemudian ada lapisan lagi pikiran, ada lapisan lagi pikiran, sampai ke alam bawah sadar ya, dan akan ditembus oleh sugesti seperti ini. Dan di dalam buku sudah ada skemanya, sudah ada tabelnya, Anda bisa melihatnya ya, di dalamnya bisa dipelajari di dalam buku yang saya buku terbitkan. Anda bisa pesan di saya buku Asiknya Memahami Hipnoterapi ya. Nah, setelah itu maka akan berlanjut yaitu di tahapan hipnosis ya. Apa saja sih tahapan hipnosis yang harus dilakukan
Yang pertama adalah prainduksi. Prainduksi adalah pengenalan supaya klien nyaman, ngobrol-ngobrol dulu, disatukan gelombang, mulai intonasi nada, dari bahasa, apakah dia berbahasa daerah yang bisanya atau bisa dengan bahasa nasional ya, bahasa Indonesia. Kita mengikuti klien ya, supaya tidak ada diskomunikasi kata-kata. Nah, setelah itu lakukanlah induksi ya. Jadi setelah prainduksi langsung ke induksi. Dalam melakukan induksi ada dua hal, yaitu progresif relaksasi dan shock induksi. Nah, dua cara ini biasa yang sering dilakukan untuk memasuki transcendent ya, bisa dengan progresif relaksasi, bisa shock induksi, tergantung nanti kebutuhan atau dilihat di kliennya, apakah ini bisa di shocking atau memang harus dilakukan progresif relaksasi. Nah, untuk selanjutnya yaitu depth bukan depth level test, yaitu deepening ya. Deepening adalah pendalaman. Dalam pendalaman yaitu untuk memperdalam tidur klien atau memasuki gelombang alam bawah sadarnya. Semakin rileks tidurnya, semakin dalam dan semakin dalam. Itu tujuannya untuk deepening ya, untuk deepening ya. Nah, kalau level test atau depth level test adalah mengetahui kedalaman klien tidurnya. Satu contoh misalkan ketika tangannya diangkat seperti ini, dia seperti ini, nggak mau jatuhin tangan ke bawah, berarti itu belum masuk seluruhnya sugesti yang diberikan atau belum memasuki kondisi transcendent. Jadi dia belum pasrah terhadap dirinya. Jadi kalau diangkat seperti ini, jatuh ke bawah seperti ini, maka yang terjadi dia sudah memasuki tidur yang dalam tanpa ada perlawanan. Nah, ketika Anda ketahui misalkan dijatuhkan ke bawah sudah tanpa ada perlawanan, Anda tinggal masuk ke sugesti ya. Sugesti apakah yang harus diucapkan adalah sugesti-sugesti yang positif, sugesti-sugesti untuk memotivasi, sugesti-sugesti yang diberikan untuk sesi terapi atau keperluan stage hipnosis. Nah, seperti itu dalam sugesti. Nah, selanjutnya setelah sugesti ini dilakukan dan akan menyelesaikan sesi terapi, maka yang dilakukan adalah terminasi. Terminasi adalah pengakhiran. Pengakhiran tentunya untuk kembali sadar. Jadi dengan teknik terminasi Anda dibangunkan kembali ya. Misalkan satu contoh, saya menghitung 1 sampai 10, pada hitungan ke-10 Anda bangun dan sadar seperti sedia kala dan menjadi pribadi yang baru. Nah, itu contoh terminasi ya. Jadi terminasi ini bisa dikembangkan. Misalkan 1 Anda semakin semangat, semakin bahagia dan sebagainya. Nah, setelah itu ketika sudah bangun, itu terjadi adalah
post hipnotis ya, atau post hipnotik ya. Jadi di mana klien merasa badannya misalkan masih terjadi malas bangun ya, atau terjadi pusing misalkan ya, atau mata merah. Nah, itu adalah ciri-ciri yang masuk ke zona relaksasi yang cukup dalam, karena ciri-cirinya adalah mata merah. Kenapa mata merah? Seperti yang benar-benar memang tertidur pulas. Nah, ketika dia bangun terasa agak puyeng karena memang dia seolah-olah memang tertidur lelap, tapi masih bisa mendengar suara yang membantu untuk terapi. Nah, seperti itu para sahabat, dimana teknik hipnosis ini kita gunakan untuk terapi yang saya sebut tadi adalah tahapan-tahapannya, sehingga Anda bisa menggunakannya, keilmuan ini, untuk membantu para klien yang memang membutuhkan. Nah, setelah Anda mengetahui, Anda bisa mempelajari, yaitu apa yang dinamakan misalkan sonambulisme dan bermacam-macam teknik, yang pada intinya teknik hipnosis inilah yang awal yang dipelajari. Tahapan ini yang harus Anda kuasai untuk bagi para pemula. Setelah ini mengetahui, setelah ini Anda hafal klien ini masuknya di posisi mana, maka Anda akan lebih cepat dan mudah mempelajari sesi hipnotis ini atau sesi hipnoterapi ini. Kalau Anda ingin sangat lebih detail lagi, lebih jelas lagi, silakan Anda boleh berkunjung kepada kami di sini atau melakukan belajar bersama saya di sini, silakan. Atau hanya ingin membeli bukunya, nanti disediakan bersama kaos, bersama tutorialnya, boleh ya. Tapi apabila Anda melakukan hal-hal yang negatif, itu di luar tanggung jawab saya, itu ditanggung oleh Anda sendiri, karena saya mengajarkan di sini, di video ini, sesuai dengan keilmuan hipnosis yang sangat bermanfaat bagi kita semua untuk kesehatan diri sendiri, keluarga, dan khalayak teman-teman semua. Saya senang mempelajari hipnoterapi karena ini sangat luar biasa, bisa mengubah pikiran seseorang menjadi lebih positif ya. Misalkan yang tadinya selalu kecewa atau murung, atau memang dianya sering dendam dengan orang lain, maka dengan mempelajari hipnoterapi ini, dia akan lebih enjoy hidupnya, dia akan lebih tenang. Karena fase-fase itu sering dilewati oleh seseorang yang memang belum menguasai emosionalnya ya, secara mental, secara emosional belum menguasai. Dengan keilmuan hipnosis ini, harapan saya bisa memberikan satu buah wawasan, satu buah
pandangan terhadap diri Anda untuk berubah. Itulah yang saya inginkan terhadap teman-teman semua. Seperti Anda mempunyai kebiasaan yang notabene misalkan buruk ya, berganti lebih baik lagi, karena hipnosis ini untuk digunakan sehari-hari dalam kehidupan Anda. Anda lebih damai, lebih tenang, mudah meraih kesuksesan terhadap diri Anda, sehingga Anda lebih sehat dan dicintai banyak orang. Karena hipnosis ini untuk kecerdasan juga. Hipnosis ini sebetulnya kan bisa bercabang ya, artinya bercabang ini luas. Bisa nanti masuknya ke hypnoselling, bisa masuk ke hypnoparenting, bisa masuk ke hipnohitan. Nah, bisa masuk ke hipnoterapi. Jadi masih banyak kegunaannya. Terus ada hipno untuk melahirkan ya, ada hipnometafisika, ada self hipnosis, dan masih banyak juga. Misalkan untuk operasi ya, misalkan untuk pencabutan gigi bisa ya, seperti itu. Supaya orang misalkan mau di operasi, misalkan masuk rumah sakit, supaya dia percaya diri, meyakini, dan tidak takut untuk dioperasi, bisa di hipnoterapi dulu. Karena orang itu berbeda-beda. Ada yang bawaannya dia sudah berani, secara ilmiah dia berani misalkan untuk dilakukan operasi ya. Ada juga yang memang dia takut misalkan dengan jarum, takut dengan pisaunya, dia sudah terbayang seperti ini. Nah, sedangkan itu dibutuhkan oleh klien misalkan operasi ya. Nah, dengan teknik hipnosis ini bisa membantu meredakan ketakutannya. Seperti anak yang mau dihitan atau ibu-ibu yang melahirkan takut misalkan cemas karena awalnya melahirkan mendengar dari orang lain itu sakit katanya, atau memang dia pernah melahirkan tapi sakit. Menurut dia itu dibantu dengan hipnoterapi agar lebih semangat, lebih kuat lagi, dan meredakan rasa sakitnya tersebut. Nah, jadi banyak sekali manfaatnya dari hipnosis ini. Bukan berarti hipnosis juga adalah ilmu yang kontan atau canggih yang bisa menyembuhkan simsalabim ada gadabrah. Bukan ya, semua adalah proses dan kembali lagi kepada orangnya, dan kesembuhan adalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tidak bisa di satu buah atau dikatakan bahwa ini adalah obat yang paling sempurna untuk membantu pengobatan pendamping dari medis ya. Kita tetap berupaya, berusaha semaksimalnya, namun kita sudah banyak testimoni yang sembuh dilakukan sesi hipnoterapi ini. Itulah penjelasan saya dari awal ya sampai akhir, dan kita akan bertemu lagi di penjelasan selanjutnya, teknik-teknik selanjutnya.
terus bereksplor terus ya bersama kami. Namun jangan lupa ya, bagi yang baru bergabung, saya mohon yang nonton subscribe dan subscribe ya, karena ini penting sekali buat saya untuk pengembangan channel kami. Anda ingin bergabung bersama kami, silahkan bersama komunitas hipnotis TCHI ya. Oke, sampai di sini. Salam hipnosa.